Selamat datang di channel Obi. Kita akan membahas tentang transformasi linear inverse. Oke. Transformasi linear itu adalah suatu pemetaan atau fungsi yang memenuhi bla bla bla. Ya, artinya transformasi linear itu adalah satu fungsi. Nah, pada saat kita berbicara tentang fungsi, kita juga tahu bahwa ada fungsi yang mempunyai inverse dan tidak mempunyai inverse. Nah, bila mana suatu fungsi dikatakan mempunyai inverse, informasi itu akan kita pakai untuk menentukan apakah suatu transformasi linear itu nanti mempunyai inverse atau tidak. Ya, oke. Kita temukan definisi tentang transformasi linear satu-satu, ya. Jadi suatu transformasi linear T dari ruang vektor V ke ruang vektor V dikatakan satu-satu apabila T memetakan vektor-vektor yang berbeda di V ke vektor-vektor yang berbeda di W. Kalau kita tuliskan dalam simbol maka akan seperti ini, ya, untuk setiap X1, X2 anggota T dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Tx1 tidak sama dengan Tx2. Oke, perhatikan Tx1, Tx2 itu ada di W, khususnya dia ada di RT. Setiap X1, X2 anggota V, di mana X1 tidak sama dengan X2, maka Tx1 tidak sama dengan Tx2. Itu ekivalen dengan mengatakan untuk setiap Tx1 dan Tx2 di RT, di mana Tx1 sama dengan Tx2, maka X1 sama dengan X2. Kita lihat contohnya. Jadi kalau kita mempunyai transformasi dari Pn ke Pn plus 1 yang didefinisikan bahwa Tp itu didefinisikan sebagai Xpx, ya, maka dia adalah transformasi linear. Nah, sekarang kita akan periksa apakah transformasi linear itu bersifat satu ke satu. Jadi apakah satu ke satu? Oke. Untuk memeriksa apakah dia satu ke satu, maka kita perlu melihat rujukannya, ya. Dia dikatakan satu ke satu kalau ini atau ini yang kita lakukan, ya. Oke, kita coba lakukan yang di atas, ya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa setiap X1, X2 di Pn yang berbeda, maka dia akan dipetakan ke Pn plus 1 yang beda juga. Oke, setiap X1, X2 di V. Jadi kita ambil sebarang P, Q di Pn, ya, dengan P tidak sama dengan Q. Jadi kalau kita tulis P-nya sebagai Bx A0 plus 1x plus dan seterusnya, dan Q-nya B0 plus B1x dan seterusnya sampai Dnx pangkat n, maka dua buah vektor itu dikatakan tidak sama kalau setidaknya ada AI dan BI yang letaknya sama yang berbeda, ya. Oke, jadi dia menjadi berbeda kalau AI tidak sama dengan BI untuk suatu I, ya. Kemudian kalau kita teruskan seperti itu, maka kita peroleh bahwa TP atau TPX itu sama dengan A0, jadi digeser jadi A0, di situ ada X-nya, X-nya pangkatnya naik 1, ya. Oke, demikian juga dengan TQ. Nah, sekarang kita lihat apakah TP dan TQ itu berbeda atau tidak, ya. Nah, karena diketahui bahwa AI tidak sama dengan BI untuk suatu I, maka di sini juga akan berakibat bahwa AI dengan BI-nya juga berbeda, ya. Dengan kata lain, kita akan peroleh bahwa TP dan TQ-nya juga akan berbeda. Melakukan pembuktian dengan cara yang kedua, ya. Kalau kita lakukan cara yang kedua, maka kita mengambil sebarang TP TQ anggota RT dengan TP sama dengan TQ. Kita tulis TP-nya sebagai TPX sama dengan A0 ini, ya, untuk suatu A0, A1 dan seterusnya, kemudian TQ-nya seperti ini. Karena dia sama, maka haruslah koefisien yang disesuaikan sama, ya, sehingga kita peroleh I sama dengan GI untuk setiap I dari 0
0 sampai N ya. Oke. Oke, dengan kata lain kalau kita tulis ini menjadi X dari A0 plus A1X dan seterusnya sampai AN X pangkat N. Ini bisa kita tulis menjadi X kali B0 ditambah B1X dan seterusnya sampai Bn X pangkat N. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa Px nya akan sama dengan Gx ya. Oke. Jadi kita sudah membuat transformasi linear satu-satu dari ruang vektor V ke ruang vektor V. Akibatnya kalau kita membuat transformasi linear dari T ke RT, maka transformasi linear tadi menjadi transformasi linear yang satu-satu dan padat. Kita bisa membuat suatu pengaitan atau nanti bisa kita buktikan bahwa dia adalah pemetaan dari ruang vektor RT ke ruang vektor V yang kita beri simbol T-1. Oke, ini hanya sekedar simbol terlebih dahulu ya. Yang pengaitannya itu adalah Tx, karena dia anggota RT maka bentuknya akan Tx gitu. Yang oleh T-1 ini dikenakan ke Tx hasilnya X. Oke, kita bisa periksa kalau mau gitu ya, bahwa pengaitan yang kita definisikan adalah pemetaan. Oke, untuk menunjukkan bahwa T-1 yang kita definisikan seperti ini adalah transformasi linear, maka kita harus tunjukkan bahwa yang pertama dia adalah fungsi atau pemetaan, kemudian yang kedua dia memenuhi syarat ini ya, dua ini ya. Nah, dia sebagai fungsi itu artinya dia harus memenuhi dua syarat ini juga ya. Di setiap Y anggota RT maka terdapat B anggota V, sedemikian sehingga V sama dengan T-1Y. Kemudian untuk setiap Y1Y2 anggota RT dengan Y1 sama dengan Y2, maka T-1Y1 sama dengan T-1Y2. Kemudian linearitasnya yang ada di sini ya. Jadi setiap Y1Y2 anggota RT, maka T-1 ya, Y1 ditambah Y2, oke, lihat operasinya ya, sama dengan T-1Y1 ditambah T-1Y2 ya. Oke, kemudian berikutnya untuk setiap C anggota F dan setiap Y yang ada di RT, maka T-1CY itu sama dengan C T-1Y. Kita akan tunjukkan bahwa T-1 itu adalah fungsi ya. Kita akan lihat dulu yang pertama ya, bahwa untuk setiap Y anggota RT maka terdapat W anggota V-nya ini ruang vektor V ya. Oke, sehingga W sama dengan T-1Y. Maka langkah yang kita lakukan adalah ambil sebarang Y anggota RT, maka kita bisa menuliskan Y sama dengan Tx adalah suatu X anggota V. Tugas kita adalah mencari W yang merupakan peta dari Y ya. Maka kita pilih W-nya adalah X ya. Oke, kita harus tunjukkan bahwa W itu adalah peta dari Y oleh T-1 ya. Oke, perhatikan T-1Y itu sama dengan T-1 Tx. Oke, oleh pengaitan yang kita definisikan, maka ini hasilnya adalah X. X itu sendiri tadi yang kita pilih adalah W. Jadi kita sudah tunjukkan syarat pertama dipenuhi. Membuktikan syarat yang B, maka kita ambil sebarang Y1 Y2 anggota RT dengan Y1 sama dengan Y2 ya. Karena Y1 Y2 di RT, maka kita bisa tuliskan Y1 sama dengan Tx1 untuk suatu X1 di V dan Y2 sama dengan Tx2 untuk suatu X2 di V. Nah, karena kita mau Y1 sama dengan Y2, maka kita peroleh Y1 sama dengan Tx1 sama dengan Tx2 ya, sama dengan Y2.
Kemudian akan kita tunjukkan bahwa T-1Y1 sama dengan T-1 Y2. Dari yang diketahui bahwa Y1 sama dengan Y2, kita peroleh TX1 sama dengan TX2 ya. TX1 sama dengan TX2 karena di RT itu adalah ruang vektor, maka TX2 itu mempunyai inverse terhadap operasi jumlah ya. Oke, sehingga saya peroleh bahwa TX1 ditambah jumlah di W ya, di RT inverse-nya TX2 sama dengan 0 W ya. Sehingga saya peroleh TX1 maka di sini adalah ada di V ya. Oke, sama dengan 0 W. Nah, karena diketahui juga bahwa T itu transformasi linear 1 ke 1, maka kita punya kernel dari T itu adalah himpunan yang hanya isinya 0V ya. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa X1 ini adalah 0V. Dengan kata lain, X1 sama dengan X2. Nah, X1 itu sendiri adalah, oke, kita lihat ke atas ya. Jadi kalau misalnya saya punya Z sama dengan TX1, maka kita peroleh bahwa T-1 dari TX1 itu sama dengan X1 ya, dari definisi yang kita definisi pengaitan yang kita buat ya. Oke, kemudian di sini kita peroleh bahwa T-1 TX2 sama dengan X2, sehingga T X1 ini, jadi X1 ini adalah T-1 TX1 ya. Kemudian ini adalah T-1 TX2. Oke, bukan memenuhi 2A ya, bahwa setiap Y1 Y2 anggota RT, maka T-1 Y1 plus Y2 sama dengan T-1 Y1 plus T-1 Y2 ya. Jadi langkah yang kita ambil adalah ambil sebarang Y1 Y2 anggota RT, maka kita bisa tuliskan Y1 sama dengan TX1 untuk suatu X1 di P, dan Y2 sama dengan T2 untuk suatu X2 di P. Y sama dengan T1 X1 itu kita peroleh informasi bahwa T-1 Y1 itu sama dengan X1 ya. Jadi kita kenai T-1 TX1 ya, sama dengan X1. Kemudian yang ini menjadi T-1 Y2 sama dengan T-1 TX2 sama dengan X2 ya. Oke, berikutnya kita akan tunjukkan bahwa T-1 Y1 plus Y2 sama dengan T, oke, akan ditunjukkan ya, sama dengan T-1 Y1 oke, plus T-1 Y2. Kita lihat ya bahwa T-1 Y1 plus Y2 itu sama dengan, kita ganti Y1 nya ya, T1 TX1, Y2 nya kita ganti TX2. Maka karena T ini adalah transformasi linear, maka kita punya bahwa TX1 plus TX2 itu sama dengan TX1 plus X2 ya. Nah, oleh pendefinisian yang tadi sudah jadi fungsi gitu ya, maka ini nilainya adalah X1 X2 ya. Oke, dan ini sama aja, kita dapatkan bahwa X1 nya tadi adalah T-1 Y1, kemudian X2 nya adalah T-1 Y2 ya. Jadi kita sudah bisa tunjukkan bahwa T-1 Y1 plus Y2 sama dengan T-1 Y1 plus T-1 Y2. Selanjutnya kita akan buktikan
syarat yang I2B ya. Untuk membuktikan syarat I2B, kita ambil sebaran J anggota R dan sebaran Y anggota RT. Karena Y anggota RT, maka kita bisa menuliskan Y nya sama dengan TX sebagai suatu X di V. Kita akan tunjukkan dengan 1 CJ sama dengan C1 min Y ya. Y sama dengan TX itu akibatnya kita peroleh T min 1 Y nya itu sama dengan X ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini apakah dipenuhi atau tidak gitu ya. Oke, kita perhatikan T min 1 C Y itu sama dengan T min 1 C Y nya kita ganti gitu ya, jadi TX. Oke, ini sama dengan T min 1 dari T CX ya. Oke, karena T nya adalah transformasi ini ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah CX ya. Kemudian di atas tadi kita punya bahwa X nya adalah T min 1 Y, sehingga kita peroleh bahwa ini adalah sama dengan T min 1 Y ya. Oke, jadi sudah ya, kita tunjukkan ya. Oke, sehingga dari uraian yang sudah kita buat, kita simpulkan bahwa T min 1 yang kita definisikan tadi adalah transformasi linear. Transformasi linear. Oke, kerjakan tadi kita buat rangkuman ya. Jadi transformasi linear inverse itu kalau kita punya T dari ruang vektor ke V ke ruang vektor W, kemudian dia adalah satu-satu, maka kita bisa mendefinisikan atau kita bisa menemukan suatu transformasi linear T min 1 dari RT ke V, sehingga T min 1 T X sama dengan X untuk semua X yang ada di V gitu ya. Maka kita peroleh T min 1 bundaran T itu sama dengan I. Nah, T min 1 ini adalah transformasi linear inverse dari T.